Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tema yang kita bahas pada Jumat kali ini adalah berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika Anda dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu di saat Anda susah. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan berbanding lurus dengan amalan. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka insya Allah dia akan memanen kebaikan. Barang siapa yang menanam keburukan, fala yalumanna illa nafsah. Enggak usah dia, janganlah dia menyesali kecuali dirinya. Oleh karena itu, fallahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ayyuhal ikhwatul kiram, wasiat yang terus kiranya kita garis bawahi untuk diri kita, untuk istri, untuk anak, dan untuk seluruh kaum muslimin. Itulah wasiat takwa kepada Allah. Mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senang, bahagia, dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan sehat. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mengenali anda, ya Abdullah, ketika anda sakit, ketika anda susah, ketika anda sendirian, ketika anda ditimpa musibah. Kenalilah Rabbmu dengan menjalani ketaatan kepada Allah dalam rangka mengharapkan pahalanya dan takut akan siksa Allah. Jauhilah larangan-larangan Allah. Mengenali Allah dengan melalui menjauhi larangan-larangan Allah, karena takut akan siksa-siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan sunnatun kauniyatun thabitah. Itu merupakan ketetapan Allah yang sudah tidak bisa digoyah lagi. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Sungguh tidak akan mungkin kamu dapatkan perubahan dalam sunnah Allah. Oleh karena itu, sistem detektor seorang apakah dia akan celaka ke depan atau tidak, akankah dia akan bahagia atau tidak, maka di dalam Islam jelas sekali. Ketika hamba ini, mata ini, telinga ini, tangan ini, kaki ini, dia giring menuju perintah Allah, dia jauhkan, dia paksa lari dari larangan Allah, tak dapat tidak, pastilah kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman untuknya. Tak dapat tidak. Biarpun manusia memenjarakan jiwanya, biarpun manusia mungkin mencongkel matanya, karena memang kebahagiaan itu adalah sebuah perasaan yang Allah semaikan di dalam dada-dada orang yang Allah cintai. Oleh karena itu bisa jadi zahirnya seorang, dia adalah menderita ekonominya, menderita fisiknya dengan penyakit, akan tetapi kita dapatkan seorang itu hatinya, kita dapatkan ia tersenyum. Sebaliknya sebagian manusia, zahirnya dia penuh dengan bergelimang dengan kemewahan, sehat fisiknya sehat, ekonominya lancar, istrinya cantik, anaknya banyak, akan tetapi mayudrika ya Abdullah,
Siapa yang menjamin bagimu ya Abdullah, kalau dia sudah mendapatkan apa yang ia cari dalam hidupnya berupa kebahagiaan? Sesungguh Allah yang tahu. Maka Allah sudah kasih tahu kepada kita, huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat hamba itu tertawa, bahagia, bercanda dan sebagainya. Tentu dengan sebab-sebab yang Allah inginkan. Dan dialah Allah pula yang membuat seorang hamba menangis, menjerit, mengeluh, bersedih dan sebagainya. Maka fa ilallahil mushtaka wa ilaihi takulan. Ibadallah, sesungguhnya terkadang senangnya kehidupan, baiknya keadaan, mudahnya uang, ini sesungguhnya sebenarnya mewajibkan kita untuk wajibkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Mentaati al-mun'im, al-jawad, pemberi nikmat dan juga maha pemberi, maha mulia. Maka sesungguhnya manusia dalam keadaan senang dan bahagia tentu akan mampu melakukan sesuatu perkara-perkara yang dia tidak mungkin melakukannya dalam keadaan sempit. Oleh karena itu diuji manusia itu dalam hal ini. Semua kita ini pernah mendapatkan fasilitas itu. Oleh karena itu, ketika kita sehat, aman dalam rumah kita, aman keluarga kita, aman anak kita, sehat badan kita, maka itu adalah kondisi yang Allah buat di alam raya ini. Akan tetapi ya Abdullah, fa inna hadhil ahwal la tadum. Sesungguhnya kondisi ini tidak akan terus menerus. Oleh karena itu dalam pepatah Arab itu, minal muhali istiqamatil hal. Di antara perkara yang mustahil dalam hidup, kondisi stabil dalam perkara yang sama. Tidak mungkin Anda yang melihat perusahaan Anda dalam keadaan pada puncak-puncaknya, pasti akan Allah buat Anda akan berada pada masa-masa sulit yang Allah yang lebih tahu dengannya. Maka hendaklah Anda persiapkan masa sehat ini untuk masa sakit, masa hidup ini untuk masa mati. Oleh karena itu, kondisi bahagia, kondisi sehat, kondisi kemudahan-kemudahan itu tidak akan pernah ada yang abadi. Maka kata Allah, wa yabqa kullu ma 'alaiha fan. Setiap kondisi apa yang ada di alam raya ini akan binasa dan habis. Namun kadang manusia diberikan Allah yang istidraj, ujian, dia tidak pernah diuji dengan itu sampai dia mati, sampai dia akhirnya terbelalak masuk alam barzakh dan tidak ada ampun untuknya. Maka dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, Allah cibir kita pada zat kita, pada harta kita, pada anak kita dan orang-orang yang kita cinta. Oleh karena itu kita dapatkan seperti itu. Maka setelah kebahagiaan, kesehatan dan kemudahan akan dibarengi dengan kekeruhan hidup, penyakit-penyakit, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu kita dapatkan diri kita sakitlah, kita dapatkan berada dalam ketakutanlah, kemudian berada di dalam kelaparan dan keletihan luar biasa dalam hidup. Saat-saat seperti ini, itulah. Maka kata Allah Subhanahu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika hamba tersebut mengenali Rabbnya dalam keadaan tersebut, sehat, bahagia, mudah hidupnya, dia mengenali Allah dalam keadaan seperti itu, maka pada saat nanti dia dalam kondisi menurun, dalam kondisi sakit dan sebagainya, disitulah Allah tunjukkan Allah juga tidak lupa dengannya. Allah lembut dengannya, Allah kasih sayang dengannya, Allah bantu ia keluar dari permasalahannya. Dia tidak mungkin bisa murtad dari, biarpun bagaimana musibah, dia tidak murtad dari agama Allah. Dia tidak mungkin masuk ke dalam perkara-perkara yang membuat dia melulu lantakkan kehidupan, kebahagiaan hidupnya. Maka Allah mudahkan ia bisa keluar dari dilema tersebut. Karena memang begitulah kehidupan. Allah Jalla fi'ula dalam surah At-Talaq mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan baginya, Allah akan berikan baginya makhraj, manfadh,
yakni jalan keluar dari masalahnya. Karena memang hidup kita ini pasti ada masalah. Oleh karena itu pasti, semua kita pasti, Anda yang merasa pegawai, berada dalam keamanan, berada dalam luar biasa pegawai, penghasilan dan sebagainya, la tatma'in ya Abdullah. La tatma'in ya Abdullah, jangan engkau tenang wahai hamba Allah. Anda yang berada dalam perusahaan dan sebagainya, buatlah kaki Anda satu di perusahaan, satu di luar. Belajarlah, carilah ma'isyah. Betul-betul tawakal kepada Allah, jangan sandarkan hati Anda sedikit pun kepada perusahaan Anda dan usaha Anda. Anda hanyalah mengambil kesempatan-kesempatan yang Allah berikan pada Anda sesuai dengan yang disyariatkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri ia rizki dari jalan-jalan yang tidak ia sangka. Bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula. Oleh karena itu kita dapatkan mereka para perampok yang memalak manusia, perompak. Subhanallah. Allah jadikan hidup mereka itu adalah berada di dalam kegelisahan, keletihan, kesusahan hidup. Hidup di pinggir-pinggir, hidup berada di dalam, subhanallah, tidak ada kedamaian dalam hidup mereka. Karena memang begitulah azab Allah untuk mereka sejak di dunia. Berbeda dengan mereka yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan pada mereka kedamaian. Oleh karena itu Rasulullah SAW berikan misalan hayawiyan waqi'iyan, contoh nyata dalam kehidupan dalam realita kehidupan. Kata Rasulullah SAW, subhanallah, Rasulullah SAW berikan kisah kepada kita, berita tentang 3 orang umat terdahulu sebelum kita. Zaman umat sebelum kita, di mana ada 3 orang pergi bersafar, lalu memaksa mereka untuk tinggal di sebuah gua. Lalu qaddarullah fanhadarat sakhratun minal jabal. Batu besar menutupi pintu gua mereka itu. Di zaman mereka tidak ada handphone, tidak ada alat-alat komunikasi yang bisa mungkin menelepon sanak keluarga, menelepon tim SAR dan sebagainya, tidak ada. Laisa lahum illallah. Saat seperti itu mereka tidak punya kecuali Allah tabaraka wa taala ya Abdullah. Maka berkatalah sebagian mereka dengan sebagian yang lain, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa tad'ullaha bisalihi a'malikum. Subhanallah, sungguh kalian tidak akan ada lagi jalan keluar dari permasalahan kalian ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian. Maka di antara faedah amal soleh, amal rahasia, saldo amal rahasia dengan Allah, itulah istilahnya senjata seorang mukmin. Tatkala dia ditimpa sesuatu, Rabbi, jika engkau seperti ini, tahu seperti ini, maka berikan seperti ini. Ini pula lah yang Allah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Maka kata mereka, enggak ada yang mengeluarkan kalian dari gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh kalian. Kalau kalian pernah baik, siapa tahu Allah juga dalam masa sulit seperti ini baik juga dengan kita. Mulailah satu orang di antara mereka mengatakan, Allahumma in kana li abwani syaikhani kabiran. Ya Allah, jika memang dahulu aku mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta, dan aku tidak akan pernah mau makan malam sampai kedua ayahku makan duluan, ayah bundaku makan duluan. Bahkan aku tidak izinkan untuk diriku, istriku dan anak-anakku makan sebelum keduanya, dalam rangka mentaati kedua ini, birrul walidain. Maka dia pun menceritakan suatu ketika, aku sibuk mengurusi daun-daunan pepohonan yang bisa aku bawa untuk makanan, ini ternak dan sebagainya. Terlambatlah pulang ke orang tua. Maka dia pulang ke rumah, ternyata dia dapatkan kedua orang tuanya sudah tidur. Maka dia memanggil Allah. Kalau engkau tahu ya Allah, aku lakukan hal itu karena mencari wajahmu. Ini amal soleh, kebaikanku di hadapanmu ketika aku sehat, ketika aku dalam keadaan bebas di luar tanpa
dikurung seperti ini, maka fafarrij 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, berikanlah kami jalan keluar yang kami berada di atasnya, berada di dalamnya ini. Maka bergeserlah batu tersebut sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian berkatalah yang kedua, ya Allah, jika engkau tahu saya dahulu mempunyai putri pamanku yang aku sangat mencintainya, sebagaimana cinta seorang laki-laki dengan seorang wanita, maka aku menginginkan dirinya untukku. Maka ternyata dia tidak mau. Sampai satu ketika dia ditimpa masa paceklik yang membuat dia datang kepadaku. Maka aku mengatakan, aku memberikan kepadamu sekian dinar, 100, yakni 20 dinar, dengan syarat engkau membiarkan dirimu untukku. Maka ketika aku sudah berkuasa, sudah berada di antara, yakni di pangkuannya, tinggal melakukan sesuatu yang Allah mudahkan dilakukan. Maka wanita putri pamannya mengatakan, ittaqillaha la tufaddal khatam illa bihaqqiha. Bertakwalah engkau wahai anak pamanku, sesungguhnya cincin itu tidak boleh dirusak kecuali dengan haknya, yakni dengan ijab qabul, dengan nikah. Maka aku pun ya Allah meninggalkan putri pamanku, dan aku tidak meminta kembali emas yang kuberikan kepadanya. Maka ya Allah, jika engkau tahu itu aku lakukan karena mencari wajahmu, mencari ridhomu, maka keluarkanlah kami dari perkara ini. Bergeserlah batu tersebut sedikit, tapi mereka belum lagi bisa keluar. Sampai datang yang ketiga mengatakan, ya Allah, aku pernah memanggil orang untuk saya sewa untuk mengerjakan pekerjaanku. Aku berikan semua gaji mereka kecuali satu orang. Dia pergi dan aku belum memberikan gajinya. Maka aku pun menggandakan gaji orang tersebut, saya pergunakan, saya perdagangkan, sehingga berubah menjadi harta yang melimpah. Yakni kemudian datang orang tersebut dan mengatakan, ya Abdullah atini ajri. Setelah harta ini banyak, dia datang kepadaku, wahai hamba Allah, berikan gajiku kepadaku. Maka aku mengatakan, ambillah ini semua yang kau lihat, ya. Maka ini onta-onta, ini sapi-sapi, dan juga ini budak-budak, ini semua adalah milikmu, ini upahmu. Maka orang tersebut mengatakan, apakah engkau menghinakanku, melecehkanku? Kata dia, ya Abdullah, la tastahzi' bi. Wahai hamba Allah, jangan engkau meremehkanku, bermain-main denganku. Faqultu inni la astahzi'u bik. Demi Allah, saya tidak bermain-main dengan ini, serius. Maka orang tersebut pun membawa semua kambing, semua onta dan semua harta-harta itu tanpa tersisa. Dia giring semuanya. Kata dia, ya Allah, jika engkau tahu ini adalah aku lakukan karena mencari wajahmu, amanah yang sangat tinggi ini karena mencari wajahmu, maka keluarkanlah kami dari masalah ini. Maka bergeserlah batu itu untuk yang ketiga kalinya. Ya subhanallah. Maka mereka pun keluar. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain-lain. Oleh karena itu, yang pertama kita lihat, orang yang pertama dia telah menyebutkan, memperlihatkan permisalan yang sangat agung dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Maka dia memegang susu yang harusnya diminum oleh kedua orang tuanya, masih tetap di tangan dia. Dia jaga, suatu saat ibu dan bapaknya terbangun untuk dia kasih makan minum. Subhanallah. Dan dia tidak mengizinkan, tidak tega hatinya untuk dia makan dan minum sebelum kedua ayah bundanya. Sampai anak-anaknya itu merengek-rengek di bawah kakinya untuk minta minum kelaparan. Tapi disuruh semua bersabar demi mentaati kedua orang tuanya. Subhanallah. Subhanallah. Sampai terbit fajar kedua orang tuanya minum, barulah dirinya minum, istri dan anaknya. Subhanallah. Berbeda dengan manusia saat ini. Membiarkan ayah bundanya dalam kesusahan, keletihan tanpa dia tanya. Apalagi mereka merantau dan sebagainya, waliyadzubillah. Adapun orang yang kedua, ya Abdullah, dia telah memberikan permisalan yang luar biasa dalam hal iffah, menjaga diri daripada maksiat dengan secara sempurna.
Subhanallah, bayangkan dia sudah membayar uangnya, wanita ini sudah menyerahkan dirinya. Tinggal melakukan apa yang bisa dilakukan dan wanita tidak berkutik lagi. Namun dia diingatkan dengan Allah, lalu dia pun meninggalkannya tanpa mengambil uang itu kembali. Subhanallah. Ini adalah permisalan yang tinggi di dalam menjaga ini. Maka ketika kita menjaga diri kita daripada berbagai masalah maksiat ini, sebenarnya itu tabungan kita, kebaikan kita, tabungan untuk anak-anak kita. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, zina itu adalah utang. Suatu saat akan kita bayar, na'udzubillah. Yang kita memohon kepada Allah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian yang ketiga, dia memberikan contoh kepada kita ghayatil amanah. Amanah yang paling tinggi. Subhanallah, bayangkan akhi, nasihat yang paling tinggi. Dia memodalkan uang tersebut sampai akhirnya uang itu menjadi luar biasa banyaknya. Dan dia serahkan semuanya kepada orang tersebut tanpa mengambil upah daripadanya. Barangkali dia juga orang kaya. Namun bagi dia sambil mengurus hartanya, ini juga sambilan. Ternyata maju semuanya. Dan dia berhak untuk upah, tapi dia tidak mau mengambilnya karena itu sudah cukup. Subhanallah. Maka dia serahkan semua. Maka balasan amal soleh ini, subhanallah, mereka mengenali Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Maka tatkala mereka dalam keadaan sempit, maka Allah pun tidak melupakan mereka. Demikian khutbah kita yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kegentingan-kegentingan kita. Allah bersama kita dalam masa-masa sulit kita. Sesungguhnya Dialah Allah Maulana. Dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwabar rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Inti daripada kisah yang pertama, Allah menyelamatkan mereka bertiga ketika mereka mengingat Allah dalam masa-masa senang dan bahagianya mereka. Inilah sunnah Allah, inilah ketetapan Allah di dalam bermuamalah dengan makhluknya sampai hari kiamat. Dan sunnah ini, keputusan ini tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Yaitu siapa saja di antara hamba yang mengenali Allah dalam keadaan bahagia, Allah akan mengenalinya tatkala ia dalam keadaan sempit. Maka kata Nabi SAW yang diriwayatkan dari jalan Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fil raqa' ya'rifka fil syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan kamu senang bahagia. Niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan kamu kesulitan. Maka wahai manusia, sesungguhnya kegentingan-kegentingan, kesulitan-kesulitan itu berbagai macam bentuknya, bertingkat-tingkat. Akan tetapi kesulitan dan kegentingan yang dahsyat, yang paling besar adalah yakni ketika datangnya syiddatul mauti wal ghargharah. Ketika datangnya kematian ya Abdullah. Ketika kita berpisah dari perkara-perkara yang kita biasa dengannya, berupa kehidupan, berupa bercengkrama dengan anak, istri dan sebagainya. Ketika kita mulai berhadapan dengan perkara yang makhuf, perkara yang mengerikan sekali. Maka apabila seorang hamba, termasuk orang yang mengenali Rabbnya dalam keadaan sehat, bugar, dalam keadaan kelapangan perkaranya, mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dalam keadaan kegentingannya nanti ketika dia wafat, Allah pun mudahkan bagi dia dalam suasana kegentingan itu. Allah buat dia, Allah tutup perkaranya dalam keadaan ahsanil ahwal. Maka pindah dia dari dunia dalam keadaan ahsanil ma'al kepada
kesudahan yang terbaik berupa jannatullahin na'im. Inilah yang membuat seorang bersabar, baik ketika dia kaya atau ketika dia miskin. Ini yang membuat mereka berpikir panjang, sehingga mudah bagi mereka semua keadaan ini. Ini yang membuat mereka sibuk, maka mereka bertatih-tatih untuk mempelajari apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang untuk mereka. Adapun bagi mereka yang sebaliknya berpaling dari Allah Jalla fi'ula, na'udzubillah, kekayaannya, kemudahannya, kehebatannya membuat dia semakin sombong dan semakin lalai dengan manusia lain, zalim dengan manusia, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pantas menyerahkan dia kepada dirinya sendiri. Allah berlepas diri darinya dalam keadaan kesusahan-kesusahan hidupnya, khususnya dalam keadaan ghargharah kematiannya. Maka seluruh keburukannya menghantui dirinya, mendatangi dirinya dari atas, bawah, kiri dan kanannya. Maka dia mati dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Wa akhbathil ma'an, dan dia pun kembali kepada seburuk-buruk kesudahan neraka Allah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal ini dalam surah Az-Zumar, jelas dalam Al-Qur'an. Ini jalan kalian, ini obat kalian, ini penyakit kalian, ini masalah, ini solusi. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilah. Ada yang belajar, ada yang tidak peduli dengan Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yunajjillahu alladhina taqaw. Pasti kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah bimafazatihim. La yamassuhumus su', yakni dengan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keburukan tidak menyentuh dirinya. Kalaupun bagaimana musibah tidak membuat dia murtad, tidak membuat dia masuk ke dalam kubangan kekufuran, naudzubillah. Maka kata Allah, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih meninggalkan dunia mereka, meninggalkan jabatan mereka. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu khalifu kulli syai'. Allah menggantikan itu semua. Maka wa huwa ala kulli syai'i wakil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala wakil, bertanggung jawab atas segala sesuatu ini. Maka Allah tidak akan pernah lalai dari Anda ya Abdullah. Oleh karena itu berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu maqalidus samawati wal ardh. Milik Allah, di tangan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Semua ketetapan-ketetapan ini sudah jelas dan enggak bisa dibantahkan lagi. Walladzina kafaru bi ayatillah ulaika humul khasirun. Maka Allah tutup ayatnya ini dengan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah ini sudah dijelaskan semuanya, tidak percaya, maka mereka adalah orang yang merugi. Subhanallah. Disebutkan oleh salah satu masyayikh, saya baca dalam sebuah tulisan, ada seorang yang dia di atas mobil mewahnya dan sebagainya, dia iseng melihat ada anjing dan anak-anak anjing lagian berada di pinggir jalan. Kata dia, saya ingin nabrak anjing ini dulu sebagian, saya akan melihat tulang belulangnya itu akan berserakan sampai berserak-serak tubuhnya itu kayak induknya, dan saya ingin melihat bagaimana induknya itu melakukan apa. Maka dia pun dengan sengaja menabrak anjing tersebut ya Abdullah, sampai memang mati anak-anak, sebagian anak-anak anjing ini, dan sebagian jasad anak anjing ini darah-darahnya pergi ke induknya. Induknya pun meraung-raung, menyesali dan sebagainya, kasihan dengan anaknya, nggak bisa berbuat apa-apa. Orang di atas mobil dan sebagainya. Apa kata dia? Wallahi, setelah itu saya tidak mendapatkan lagi kedamaian dalam hidupku. Musibah demi musibah menghantui diriku. Suatu ketika aku mempunyai anak yang paling kucinta. Aku pun menyuruhnya untuk memotokopi sesuatu. Maka aku pun mengantarnya ke pinggir jalan, melihat kiranya saya mengantarkannya, menyuruhnya menyeberang ketika mobil tidak ada. Maka saya suruh anak saya itu memotokopi sesuatu lembaran-lembaran ke seberang jalan. Maka begitu saya lihat sudah tidak ada, kosong mobil dan sebagainya, anak saya pun berjalan pelan di atas jalan itu. Tapi ternyata apa? Sekonyong-konyong mobil kecepatan yang dahsyat sekali
langsung menghantam anaknya. Darah-darahnya sampai ke tubuhnya, ke pakaiannya. Maka dia teringat dengan apa yang dilakukan dengan anjing tersebut. Lihat ya Abdullah, terkadang seorang melihat ada orang yang matanya kedip-kedip banyak atau telinganya kedip-kedip dan sebagainya, maka dia menghinanya. Maka enggak begitu lama dirinya pun seperti itu atau anaknya seperti itu. Allahul musta'an. Oleh karena itu para salafus saleh dahulu ketakutan kalaulah mencaci orang tanpa hak, bahkan memaki anjing, kalau Allah robah ia menjadi anjing. Demikianlah membuat seorang muslim ingin baik dalam hidupnya, beristighfar kepada Allah Jalla fi'ulah. Demikian khutbah kita ikhwatal iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengenali Allah dalam kesenangan dan kebahagiaan kita, dan Allah lembut dengan kita dalam ini kesusahan-kesusahan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma waffiqna lit-ta'arruf ilaika ya Rabb wal qiyam bi ta'atik wal tuf bina fi syada'id ya rabbal alamin wa yassir umurana innaka jawadun karimun ra'im. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقول ما تسمعون أقيموا الصلاة.